Shalom. Puji Tuhan, kita pada hari ini masih bisa berkumpul dengan kesempatan pada akhir bulan ini, minggu yang terakhir berkumpul di rumah Tuhan. Seberapa di antara kita merindukan hadirat Tuhan pada hari ini? Lambaikan tangan. Karena kita percaya saat kita ada di sini, kita akan mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Kita bawakan pujian pribadi yang mengenal hatiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri.
sukacita dan damai daripada Tuhan. Amin. Ketika kami ada dalam dekapan tangan Tuhan, dalam dekapan kasih Allah, dalam dekapan Allah kami yang Maha Kudus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Tuhan, pada hari ini, pada pagi hari ini, pada jam ini Tuhan, umat-Mu datang, jemaat Tuhan datang dengan penuh kerinduan, menyembah, memuji Engkau. Biarlah Tuhan kerinduan ini Engkau sambut dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu, sehingga terjadilah perjumpaan yang indah antara kami dengan Engkau melalui ibadah kami pada pagi hari ini. Berkati pujian penyembahan kami, berkati kami melalui kebenaran firman Allah, dan kuasailah kehidupan kami ya Tuhan. Selama ibadah ini berlangsung, kami mohon hadirat Allah memenuhi kehidupan kami, memenuhi ruangan ini, sehingga tidak ada satupun yang dapat mengganggu berkat Allah, mengganggu jalannya ibadah. Oleh sebab itu Tuhan, ambil alih doa kami. Segala kuasa kegelapan, roh jahat, pembunuh, penguasa di dunia, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami hanya persilakan kuasa Tuhan saja, kasih Tuhan saja menguasai melingkupi ruangan ini dan ibadah kami. Kami yang kita percaya kemenangan daripada Tuhan menyertai ibadah kami, dan kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang ajaib, yang siap diberkati bersama-sama. Kita katakan amin. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari kita bawakan pujian Sungai-sungai Citarum. Masih agak ada. baik sekali dalam setiap masa pertemuan apapun yang kita hadapi, pasti dia punya jalan keluar. Amin. Baiklah, biasanya kita akan masuk dalam firman Tuhan. Mari kita angkat
waktu Tuhan. Kami merasa bahwa kami butuh pertolongan sekarang. Tetapi kalau memang itu belum waktunya Tuhan, kami memang mesti harus bersabar. Lembutkan setiap hati umat-Mu yang datang pada pagi hari ini, Tuhan. Dan bukalah pengertian mereka, supaya apa yang akan mereka dengar nanti itu bukan hanya sekedar satu info dan menjadi satu pengetahuan belaka, tetapi benar-benar akan memberikan kesegaran bagi roh mereka, ya Tuhan. Karena hanya Engkau yang tahu, Tuhan, setiap pergumulan kami yang datang pada pagi hari ini, setiap isi hati kami hanya Engkau yang tahu, ya Tuhan. Bagian hamba-Mu hanya memberitakan kebenaran firman Tuhan. Bagian Tuhanlah yang menyentuh dan menjamah hati mereka, ya Tuhan. Kerjakanlah apa yang Kau ingin terjadi bagi jemaat-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Lakukan sebebas-bebas-Mu, ya Tuhan. Jika Engkau ingin mengoreksi kami, lakukan itu, Tuhan. Jika Engkau ingin mengajar kami, lakukan itu, Tuhan. Jika Engkau ingin memperbaiki kelakuan kami, lakukan itu, Tuhan. Sehingga kami bukan hanya sekedar pengunjung datang di tempat ini, tetapi kami mengalami perubahan di dalam hidup ini. Terima kasih banyak, Tuhan.
dalam nama Yesus, kami buka hati kami lebar-lebar terhadap kebenaran firman. Haleluya. Semua yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ada di hari Minggu terakhir di bulan ini, dan kita masih ada di tema yang sama tentang kuasa kebangkitan. Dan pastikan Bapak Ibu Saudara sekalian sudah belajar banyak tentang bagaimana kuasa kebangkitan itu boleh kita rasakan, boleh kita alami. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, boleh ya saya mau sedikit curhat. Jadi sebagai seorang pengkhotbah, bagian kami hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh di dalam hati kami ketika kami sedang membuat persiapan. Ya, jadi saya tidak pernah ngobrol dengan saudara sebelumnya. Ya, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi dengan saudara. Nah, jika suatu saat ada mungkin kata-kata atau pernyataan yang memang kena kepada kita, itu saya tidak sedang bermaksud menyinggung seseorang, tidak, saudara. Jadi di sini sekali lagi posisi saya hanya memberitakan saja. Bagian Tuhan yang akan memberkati saudara, yang akan menyentuh hati saudara, yang akan menjamah hati saudara. Jadi jangan marah gitu ya sama pengkhotbah. Ya, kalau tiba-tiba dia dengar, lu ya nyinggung saya lu. Jangan ya saudara yang kasih Tuhan ya. Karena memang tugas kita cuma menyampaikan loh. Kita nggak pernah ngobrol-ngobrol. Jadi kita nggak tahu apa-apa. Kita hanya menyampaikan apa yang Tuhan taruh. Ya, dan saya mau menghimbau semua jemaat untuk cinta dengan firman Tuhan. Ya, suka dengan firman Tuhan. Siapapun yang Tuhan izinkan untuk membawakannya. Ya, karena masing-masing pengkhotbah itu punya ciri khasnya, gitu ya. Ada yang bisa bikin roh yang sampai tertawa, gitu ya. Ada yang bisa bikin tegang, gitu. Nah, saya nggak tahu saya tipe yang mana. Tetapi yang pasti yang saya tahu, saya nggak bisa bikin kalian tertawa, gitu ya. Karena saya bukan wanita penghibur yang bisa bikin kalian tertawa. Ya, jadi maklum gitu. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita sedang bicara tentang kuasa kebangkitan. Tetapi sebetulnya di dalam murid-murid Yesus sendiri, kebangkitan Yesus itu merupakan puncak antara ketidakpercayaan dan kepercayaan. Mengapa demikian? Ya, kita lihat contohnya pada Markus 16 ayatnya yang ke-11. Di sana dikatakan, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Nah, mereka itu adalah para murid. Karena kan yang pertama tahu bahwa kubur kosong itu si Maria Magdalena, ya, dia datang kasih tahu. Tetapi dari ayat ini dikatakan bahwa para murid itu tidak percaya. Nah, selanjutnya pada ayat selanjutnya Markus 16 ayat 13 dikatakan, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Jadi tetap masih belum percaya juga, padahal murid-murid Yesus loh. Sebelum semua kejadian gitu ya, Tuhan Yesus pun sudah sering mengatakan kepada murid-muridnya bahwa dia akan mati, dia akan disalibkan, dan dia akan bangkit. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan Yesus gitu ya,
Tetapi ketika kejadian ini mereka masih nggak ngeh. Mereka nggak ngeh. Sampai di ayatnya yang ke Markus 16 ayat 14 dikatakan, akhirnya ia di sini maksudnya Yesus menampakkan diri kepada 11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Tetapi yang menarik di sini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau menurut saudara siapa murid Yesus yang pertama kali percaya bahwa Yesus bangkit? Ya, betul. Memang susah kalau guru ya. Yohanes 20 ayat 8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Bukan melihat Yesus loh, melihat bahwa kuburnya udah kosong. Dan dikatakan bahwa dia percaya. Bukan karena melihat Yesus, tetapi karena melihat kubur itu sudah kosong. Yohanes 20 ayat 29. Yesus berkata kepadanya, apakah kamu sekarang percaya karena kamu telah melihat aku? Diberkatilah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Diberkatilah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Di terjemahan baru, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ini kata-kata yang Yesus ucapkan kepada Thomas. Sehingga pada pagi hari ini, apa yang kita akan pelajari yaitu percaya sekalipun tidak melihat. Gampang? I don't think so. Nggak gampang. Biasanya kita percaya kalau ada bukti. Biasanya kita percaya kalau ada kejelasan. Biasanya kita percaya kalau ada kepastian. Tetapi Tuhan Yesus sendiri berkata bahwa diberkatilah, berbahagialah orang yang percaya sekalipun tidak melihat. Jadi percaya tidak melihat ini ada nilai plus dibanding dengan kita percaya karena melihat. Percaya itu tidak terjadi dengan sendirinya. Percaya itu perlu dibangun. Apalagi mau percaya tanpa melihat. Karena jujur saja, manusia mah kalau dia nggak lihat bukti nggak bakal percaya. Tapi sekarang kita mau diajar bagaimana kita bisa percaya tanpa kita melihat. Maksudnya percaya Yesus ya. Bagaimana supaya kita bisa percaya tanpa melihat? Sekali lagi itu perlu dibangun. Ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Dan saya berharap ketika kita belajar tentang bagian ini, kita pun akan belajar untuk mulai mempercayai Tuhan sekalipun kita tidak melihat apa-apa. Ya, kita mulai mempercayai Tuhan sekalipun kita tidak melihat ada tanda-tanda kesembuhan atas sakit kita. Kita mulai percaya tanpa melihat sekalipun kita tahu ini masa depan anak kita mau kayak apa nih. Dana nggak cukup nih. Tetapi kita mau tetap percaya. Dan sekali lagi, percaya tanpa melihat itu perlu dibangun. Apa yang harus kita lakukan? Kita lihat poin yang pertama, pengenalan yang dalam. Pengenalan yang dalam. 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan.
Kita tidak mungkin mempercayai seseorang yang kita nggak kenal. Saya yakin Bapak Ibu Saudara yang punya anak kecil di sini nggak mungkin akan menitipkan anakmu kepada orang yang kau nggak kenal, sekalipun mungkin cuma mau beli garam di warung sebelah. Nggak mungkin, karena kita nggak kenal. Demikian juga Bapak Ibu Saudaraku dengan kita kepada Tuhan kita. Semakin dalam kita mengenal Yesus kita, maka akan semakin percaya kita kepadanya. Semakin sedikit pengenalan kita akan Tuhan, itu akan menentukan seberapa besar kita percaya kepadanya. Dan pengenalan itu perlu ada tindakan. Seperti sekarang nih, saya ketemu saudara sekalian ini cuma seminggu sekali. Jadi ya kenal-kenal banget enggak. Saya nggak pernah tahu apa makanan kesukaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak pernah tahu apa yang sering menyebabkan Bapak Ibu suka marah. Saya nggak tahu, karena kita cuma ketemu seminggu sekali. Jadi bagaimana supaya saya bisa semakin mengenal Tuhan? Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya kita mesti cinta firman-Nya. Murid-murid aja ya yang ketemu Yesus secara fisik, ketika terjadi kebangkitan mereka masih gak percaya. Nah kita nih yang tidak bisa melihat Yesus secara fisik, bagaimana caranya kita mengenal Dia kalau kita tidak mau membaca firman-Nya? Atau ya kalau kita cuma ngasih waktu baca firman, buka Alkitab di hari Minggu, ya seminggu sekali gitu ya. Iya, saya kalau hari Minggu ya ngecas ngecas rohani saya, katanya begitu saudaraku. Saya pikir ya handphone aja dicas tiap hari, masa kerohanian cuma seminggu sekali? Pantesan percayanya nggak nambah-nambah. Jadi kalau kita mau makin kenal dan kita mau jadi percaya tanpa melihat, ya kita memang mesti cinta firman Tuhan. Karena dari sana kita akan belajar tentang Tuhan. Saya sering mendengar orang berkata, iya saya ibadah kalau hari Minggu, karena disitulah saya diisi oleh firman Tuhan. Jadi Senin sampai Sabtu ya udah tuh gak buka-buka Alkitab lagi, doa juga doa makan. Jadi pantesan ya saudara, kalau hari Minggu pada datang dengan muka lesu gitu ya, dengan muka tanpa pengharapan. Karena apa? Karena dia habis dibantai di Senin sampai Sabtu oleh masalah, oleh keadaan, oleh pergumulan. Sebetulnya begini saudara, saya berharap ketika jemaat mulai rajin baca firman Tuhan setiap hari, apa yang saudara baca itu akan memberikan kekuatan bagi murid, sehingga sanggup mengalahkan persoalan yang terjadi sepanjang hari. Sehingga hari Minggu kalau ketemu dia, saya akan melihat muka yang sumringah, yang berseri-seri. Kenapa? Karena ternyata dia mau bersaksi bahwa sepanjang minggu dia menang atas segala masalahnya. Kenapa dia menang? Karena setiap hari dia baca firman Tuhan. Dia dimampukan untuk mengatasi setiap masalah. Jadi kalau hari Minggu kita cuma celebrate, cuma merayakan kemenangan. Dan hari Senin kembali kita berperang. Ya hari Minggu itu nggak ada tuh muka-muka lesu, muka-muka tanpa pengharapan. Karena apa? Karena dia menang. Dia kan kita tinggal merayakan bersama-sama. Wah itu luar biasa sekali. Ya maaf ya, kadang-kadang kan saya suka dengar nih, ayo kita tinggalkan dulu masalah kita. Jadi kesannya begini saudara, masalah itu kita tinggalkan ya,
nggak tahu taruh di mana, di atas kursi atau di samping kita, terus kita ibadah. Nanti setelah ibadah kita ambil lagi yang ditinggalkan itu, terus kita bawa pulang. Nggak seperti itu ya saudara. Taruhlah memang saudara datang hari ini dengan begitu banyak membawa beban, begitu banyak membawa kekalahan di hari-hari kemarin sepanjang hari. Gak apa-apa, bawa itu di sini dan serahkan kepada Tuhan. Jangan Anda bawa, Anda titip sebentar dan Anda bawa pulang lagi. Tidak seperti itu. Bawa semua dan serahkan kepada Tuhan. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan kita supaya kita dapat belajar mempercayai Dia lebih lagi, bahkan dapat belajar percaya tanpa kita melihat. Ya kita mesti cinta firman-Nya dengan membacanya setiap hari. Tidak cukup cuma seminggu sekali ya. Nggak cukup. Nah saudara, yang berikut bagaimana saya bisa belajar mengenal Tuhan adalah dengan kita belajar berpengalaman dengan Tuhan. Setiap hari kita belajar berpengalaman dengan Tuhan, kehidupan kita gitu ya. Karena pengalaman itu tidak sama dengan pengetahuan, tidak sama dengan teori. Ada orang punya pengetahuan tapi nggak punya pengalaman. Makanya kalau kita melamar kerja suka ditanya dulu, udah berpengalaman belum? Karena mereka mungkin juga tidak bisa percaya gitu ya. Sekarang pendidikan saja nggak cukup, pengetahuan saja nggak cukup, mesti ada pengalaman. Jadi bagaimana kita bisa makin mempercayai Tuhan kita dengan mengenal Dia? Kita mesti berpengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Contoh nih, misalkan kita punya masalah, hadapi itu, kalahkan itu bersama Tuhan. Nah di situ kita berpengalaman secara pribadi dengan Tuhan. Jangan lari terus dari masalah, jangan sembunyi terus dari masalah. Berdirilah di atas masalah. Jangan masalah yang injak-injak kita. Nah di situ kita belajar berpengalaman dengan Tuhan. Nah poin yang pertama, bagaimana supaya kita belajar percaya sekalipun tidak melihat, adalah pengenalan yang dalam. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah bersandar kepada Tuhan. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Nah, arti percaya kepada Tuhan sama dengan bersandar kepada Tuhan. Nah, saya mau minta tolong Ibu Yani. Ibu Yani coba tolong maju ke depan. Ya, nah, tolong menghadap ke sana, dekat ke saya sini, dekat ke saya sini. Nah, Anda dengan rileks silakan bersandar kepada saya. Bersandar sepertinya, bersandar aja udah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arti bersandar kepada Tuhan seperti ini. Ketika dia bersandar kepada saya, berat beban tubuhnya ada pada saya yang tanggung. Dan dia bisa santai aja, bisa rileks aja. Terima kasih. Jadi ketika kita mau bersandar kepada Tuhan, urusan kita, masalah kita, beban kita yang berat menjadi tanggungan Tuhan. Kita santai saudaraku, karena kita bersandar. Nah persoalannya adalah di sini dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Persoalannya adalah kita lebih suka bersandar pada pengertian kita sendiri. Di dalam Markus 10 ayatnya yang ke-17, di sana ada satu kisah tentang seorang muda
tentang seorang muda yang kaya raya. Orang ini sangat kaya. Tetapi apa yang terjadi? Markus 10 mulai ayatnya yang ke-17. Saya baca ya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia. Dan sambil bertelut di hadapannya ia berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Ayat 21, tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ayat 22, mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan surga." Maksudnya bukan tidak mungkin ya, cuma susah. Jadi bukan tidak mungkin orang kaya masuk surga gitu ya, cuma susah gitu ya. Nah, orang kaya ini ketika dia melihat Yesus, dia menyapa guru yang baik. Dia tahu siapa Yesus, tetapi dia tidak mau mengikuti Yesus karena kan ada ajakan kok. Ada ajakan Tuhan kan, jual yang kamu punya terus ikut saya. Tetapi yang kita baca tadi bahwa ya dia pergi dengan sedih. Mengapa saudara yang kasih Tuhan? Karena dia nggak mau kehilangan hartanya. Dalam konteks ini, orang ini dia bersandar kepada hartanya. Dia berpegang kepada hartanya. Jadi sekali lagi jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Kenapa orang muda ini menjadi sedih dan kecewa? Karena dia berpikir bahwa andalannya, sandarannya, pegangannya adalah harta, dan Tuhan meminta itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bukan sedikit anak Tuhan pada masa sekarang ini kurang bersandar kepada Tuhan karena dia masih punya pegangan yang lain, yang dia pikir itu akan membantu dia, akan menolong dia ketika dia ada dalam masa-masa sukar. Kenapa mereka kurang bisa percaya tanpa melihat? Karena dia merasa dia masih punya sesuatu yang bisa diandalkan. Dan inilah yang terjadi. Kenapa kadang-kala Tuhan izinkan kita kehilangan segala sesuatunya, termasuk apa yang kita harapkan untuk menolong kita di dunia ini? Karena Tuhan mau kita cuma bersandar kepada Tuhan satu-satunya, the one and only, cuma Tuhan saja. Gak ada pegangan-pegangan yang lain, gak ada hal-hal lain yang bisa kita andalkan. Tetapi maksud saya ya saudara, kalau toh bisa kita nggak harus kehilangan dulu ya, baru kita benar-benar bersandar kepada Tuhan, kenapa tidak? Tapi namanya manusia memang susah. Apalagi kalau udah bicara kekayaan, harta, materi, Tuhan tuh bisa jadi nomor 2. Jadi bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, maka kita bisa belajar percaya tanpa melihat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada seseorang, dia dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Mother Teresa. Dalam kesempatan yang luar biasa itu, dia berkata, "Mother Teresa,
tolong doakan saya supaya di sisa hidup saya ini saya memiliki kejelasan tentang hidup ini. Tetapi Mother Teresa, dia menjawab dengan tegas bahwa dia tidak akan mendoakan hal itu. Dia tidak akan mendoakan hal itu. Kenapa? Karena bagi Mother Teresa, kejelasan adalah hal terakhir yang kamu pegang dan kamu harus lepaskan. Nah, orang ini kaget. Terus dia bilang, selama ini saya melihat Mother Teresa melakukan apa-apa tuh selalu jelas. Dan Mother Teresa berkata, saya tidak pernah memiliki kejelasan, tetapi yang selalu saya miliki adalah kepercayaan. Sehingga dia berani bertindak. Apa yang bisa kita pelajari? Poin yang ketiga adalah bertindak. Karena kenapa? Karena kebiasaan manusia adalah dia mau bertindak dulu kalau ada kejelasan. Dia mau bertindak dulu kalau ada kepastian. Dia mau bertindak dulu kalau segala sesuatu terang bagi dia. Tetapi kalau kita bicara tentang percaya tanpa melihat, kita mau bertindak sekalipun kita tidak mengerti apa-apa. Tuhan yang kita sembah itu adalah Alfa dan Omega. Adalah yang awal dan yang akhir. Dia tahu awal hidup kita dan dia tahu akhir hidup kita. Apa yang harus kita khawatirkan? Sehingga kita tidak mau bertindak apa-apa kalau kita tidak punya kejelasan. Daniel 11 ayat 3b dikatakan, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan bertindak. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya tahu mungkin saat ini pun kita masih bertanya-tanya, kapan pandemi akan berakhir? Ini memang sesuatu yang gak jelas. Tetapi maukah kita tetap percaya tanpa kita tahu kejelasan itu? Maukah kita tetap percaya tanpa kita mengerti ini Tuhan sedang mengerjakan apa sih di dalam kehidupan saya? Dan kita bertindak. Tidak hanya diam saja. Mungkin sampai saat ini ada masalah-masalah yang saudara belum melihat ada tanda-tanda jalan keluarnya. Mungkin saudara melihat bahwa kok sakit saya gak sembuh-sembuh. Kok anak saya nih, aduh, gak jadi anak manis. Saya udah doain. Atau apapun itu saudara yang dikasih Tuhan yang kita tidak mengerti kenapa harus terjadi. Maukah kita tetap percaya dan kita tetap bertindak setia kepada Tuhan sekalipun kenyataan tidak sama seperti yang kita harapkan? Iman tanpa melihat itu akan memungkinkan kita untuk melewati semua. Robert Rogers dia katakan, iman saya tidak menghilangkan rasa sakit, tetapi itu membuat saya melewati rasa sakit. Mempercayai Tuhan tidak mengurangi atau mengalahkan kesedihan, tetapi itu memungkinkan saya menanggungnya. Saya tahu mungkin sampai hari ini saudara sudah berjuang sepenuhnya untuk percaya kepada Tuhan. Dan tapi ternyata itu tidak membuat masalah saudara berakhir. Pergumulan saudara nggak ada lagi. Sakit saudara langsung sembuh. Mungkin tidak terjadi. Tetapi mari kita mau bangun percaya kita tanpa melihat kepada Tuhan. Karena saya yakin paling tidak kita bisa dimampukan untuk melewati masa-masa sukar kita, untuk melewati
melewati keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan bagi kita. Percaya tanpa melihat, bisa kita bangun melalui pengenalan kita yang dalam kepada Yesus, melalui kita mau bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan, dan melalui tindakan kita setiap hari. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Mari kita akan berdoa, mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Biar kiranya saat ini Engkau memilik setiap hati kami yang hadir ya Tuhan. Karena sesungguhnya hanya Engkau yang tahu persis, hanya Engkau yang bisa merasakan perasaan kami ya Tuhan. Engkau melihat Tuhan seberapa jauh mereka sudah percaya sampai hari ini. Biar kiranya itu Tuhan Engkau memperhitungkan. Karena Engkau berkata, diberkatilah, berbahagialah orang yang percaya tanpa melihat. Haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena Engkau Tuhan adalah Allah yang tahu persis kehidupan kami. Engkau yang tahu persis setiap pergumulan kami. Kami tidak ragu Tuhan, kami tidak takut, kami tidak khawatir. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih lagi belajar percaya, sekalipun kami tidak melihat ada tanda-tanda bahwa masalah kami akan berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Bangunkan lebih lagi. Bangunkan lebih lagi Tuhan. Bagian Tuhan yang memberkati jemaat, bagian Tuhan yang menyentuh, bagian Tuhan yang menjamah hati mereka. Segarkan roh mereka Tuhan, kuatkan hati mereka Tuhan. Mungkin ada di antara kami yang mulai melemah Tuhan, karena melihat ya Allah tidak ada pertolongan yang datang di dalam hidupnya. Tetapi hari ini Tuhan, iman kami mempercaya sepenuhnya kepadamu. Sekalipun Tuhan, hari ini kami belum mendapat jawaban apa-apa, tetapi kami yakin kehidupan kami adalah tanggung jawab Tuhan. Terpujilah Engkau Allah. Terima kasih banyak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Semua jemaat berkata amin. Tuhan. Haleluya. Itu saatnya kita akan menutup ibadah ini. Mari saya kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bawakan pujian doa yang best. Amin. Engkau memberkati aku.
sekolah yang menyiapkan bagi umat-Mu berkat yang melimpah Tuhan. Meskipun kami mungkin belum melihat, tapi kami percaya sebagaimana firman Tuhan yang sudah kami dengar bersama-sama. Tuhan, mampukan kami untuk percaya apapun yang Kau katakan dalam kehidupan kami, karena firman Tuhan selalu iya adanya. Izinkan kami lebih dalam lagi mengenal Engkau melalui pengalaman-pengalaman pribadi kami dengan Engkau, supaya kami tetap dapat percaya kepada Tuhan di dalam situasi kondisi apapun. Tuhan, Roh Kudus kiranya memampukan kami percaya akan pertolongan, akan kasih, bahkan akan kuasa kebangkitan itu bekerja dengan dahsyat dalam keluarga kami, di dalam pribadi kami, dalam usaha pekerjaan kami, dan juga Tuhan di dalam gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau menjadi anak Tuhan yang pasif. Kami mau bertindak melangkah bersama dengan Engkau, bersama dengan Tuhan Yesus yang bangkit, bersama dengan Tuhan Yesus yang hidup, hingga kami tetap dapat melihat, merasakan, menikmati kemuliaan Tuhan hadir di dalam kehidupan kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Saya merasakan kehadiran Allah begitu kuat. Kiranya kekuatan kuasa Tuhan ini juga menjamah setiap anak-anak Tuhan, setiap jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, menerima kekuatan lawatan daripada Allah. Hanya kuasa Tuhanlah yang memampukan kami Tuhan. Hanya lawatan Tuhanlah yang memampukan kami untuk mempercayai Engkau dalam keadaan apapun juga. Bahkan sakit Tuhan, jikalau ada di antara kami yang sakit, berikan kami iman percaya kami kepada-Mu, bahkan sudah disembuhkan oleh Engkau. Yang sedang bermasalah dalam ekonomi kami, Tuhan tolong kami untuk kami percaya kepada-Mu, hanya kepada Engkau, bahwa masalah ini Engkau dapat menolong kami untuk menyelesaikannya, sehingga kami tetap tidak terikat dengan masalah ini. Kami dibebaskan, dilepaskan atas masalah ini, karena kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada Roh Allah memimpin kami untuk keluar dari masalah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Bekerjalah Engkau terus Tuhan di hati kami. Cengkeram kami Tuhan, genggam kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami tetap dapat menikmati hadirat Allah, kuasa Tuhan, kebenaran firman Allah nyata dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan buat umat-Mu, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Tuhan, di dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lemah dikuatkan oleh Tuhan, yang letih lelah, yang berbeban berat diangkat oleh Allah, dibawa oleh Tuhan, melihat, mengalami kebenaran daripada Allah. Karena kuasa kebangkitan ini nyata bagi kami. Kami hidup bersama dengan Engkau, bersama dengan Allah yang bangkit. Ada firman Allah bagi kami, ada kuasa Allah bagi kami, ada kebenaran Tuhan bagi kami, ada kesembuhan daripada Allah bagi kami. Terima kasih Bapa, bukan saja kesembuhan fisik, tapi kesembuhan secara rohani Tuhan, sehingga kami boleh menikmati Allah, bersaksi bahwa Engkau Allah yang hidup. Terima kasih Bapa, kami pujilah nama Tuhan. Tuhan, Kau sudah memberkati kami dalam ibadah pertama ini. Kami masih merindukan bagaimana berkat Allah dalam ibadah kami yang kedua. Kiranya Tuhan juga beracara berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Apabila sebentar lagi umat Tuhan akan mundur dari ruangan ini, bahkan Tuhan hari ini, hari Minggu, esok hari kembali beraktivitas, sertailah jemaat Tuhan, berkatilah pekerjaan usaha mereka, dan juga Tuhan, sebagaimana umat Tuhan datang ke rumah Tuhan membawa persembahan mereka hari ini kepadamu, demikian juga Tuhan, persembahan ini akan Kau lipat gandakan Allah, sehingga ada pekerjaan Tuhan di gereja ini tetap berjalan, dan umat Tuhan juga yang bekerja terus diberkati oleh Tuhan, karena mereka menerima berkat bukan fokus untuk diri sendiri, tapi ada kewajiban dan tanggung jawab kami di hadapan Allah, membangun gereja, membangun rumah Tuhan bersama-sama. Karena di sini kami akan melihat kuasa Tuhan nyata, berkat Allah tidak akan habis-habisnya turun dalam kehidupan kami, karena Engkau memberkati
kami salurkan kembali. Dan waktu kami menyalurkan berkat itu sama dengan kami membuka hati kami, membuka hidup kami untuk kembali diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara diberkati oleh Tuhan. Allahmu sangat mengasihi dan mencintai engkau. Oleh sebab itu sekarang angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Allah. Haleluya, haleluya. Kiranya kekuatan yang berasal daripada Roh Allah, cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai hidupmu, dan Roh Kudus akan memampukan engkau terus beriman kepada Allahmu, bersandar penuh kepada Dia, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Engkau tidak akan bersandar kepada manusia, engkau tidak akan bersandar kepada dirimu sendiri, tapi engkau akan bersandar kepada Allahmu, hingga engkau diberkati oleh Allah mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Tuhan Yesus berkati.